Diceritakan Bang, awal mula kata diduga Doktif menjadi tersangka, bisa dijelaskan Bang? Ya, jadi begini teman-teman media ya, saya belum bisa sampaikan bahwa apakah Doktif atau inisial Dr. S sudah ditetapkan menjadi tersangka atau belum, karena SP2HP ya, secara resmi dari pihak penyidik Polrestabes Medan belum kami terima ya. Tetapi yang dapat kami sampaikan adalah bahwa SP2HP ya, sampaikan kepada kami terakhir tentang telah dilakukannya pemeriksaan terhadap inisial Dr. S, kemudian akan segera dilaksanakan gelar perkara untuk kemudian ditetapkan tersangka atau tidaknya ya. Yang pasti kita menunggu dari pihak penyidik Polrestabes Medan melalui pemberitaan resminya. Tetapi ya, kami dari kuasa hukum Dr. Andreas Hendrik Tungkir merasa yakin ya, dengan bukti permulaan yang cukup, dengan keterangan-keterangan yang kami berikan, bahwa kami yakin dalam waktu dekat inisial Dr. S akan menjadi tersangka. Demikian. Lagi? Berarti ini sudah gelar perkara gitu Bang? Nah, nanti kami sampaikan berikutnya ya. Yang pasti dalam waktu dekat akan disampaikan kepada kami. Soal gelar perkara kita belum tahu apakah sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu. Sejauh ini kan dokter sendiri mengklaim bahwa kenapa dia melakukan itu karena dia tahu bahwa produk itu kan belum masuk BPOM gitu kan. Ya, kenapa akhirnya di jaskit dan diperjualbebaskan itu yang kayak gitu. Baik, saya paham. Begini, kalaupun kemudian ya ini ya, Justip itu atau Justiper si pelakunya itu, si Justip salah ya. Ini kalaupun salah dan itu dapat dikenakan dugaan tindak pidana, apakah gelar seorang dokter itu dapat dicabut? Itu dia ya. Jadi ini satu edukasi yang sesat terhadap publik ya. Seseorang itu ketika dituduhkan, dipersangkakan dan telah diputuskan menjadi seorang maling, maka belum tentu statusnya sebagai seorang guru atau statusnya sebagai PNS dicabut. Ya seperti itu perumpamannya ya. Jadi kalau kemudian Justiper itu atau Justip adalah merupakan tindak pidana, tidak bisa status klien kami itu dicabut sebagai seorang dokter. Ya, jadi perbuatan caption yang disampaikan oleh Dr. S terhadap klien kami karena mengatakan bahwa klien kami fix bukan dokter, seperti itu. Bang, kalau produknya sendiri tuh udah lewat BPOM sendiri berarti akhirnya diedarkan sama Dr. Andreas. Iya, jadi begini, saya sampaikan pada rekan-rekan media ya. Seandainya kalian ini melantong nih ke luar negeri, lalu kemudian ada tetangga kalian, mertua ataupun yang cowok ya, selingkuhannya nitip oleh-oleh gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah oleh-oleh itu harus mendapatkan izin resmi? Seperti itu. Ya, apakah oleh-oleh yang kalian bawa dari luar negeri harus mendapat izin resmi? Kan enggak kan? Nah, contoh Dr. Andreas, klien kami itu ketika dia ke Bangkok kemudian dia membawa titipan, itu kan tidak harus mendapatkan izin. Ya, seperti itu. Nah, artinya istilah BPOM Bangkok itu akan sebutan daripada si dokter itu sendiri, ya, seperti itu. Tapi dia merasa bahwa kan seharusnya dokter nih, maksudnya tidak memperhatikan acuan-acuan seperti itu gitu Bang. Nah, kalau begitu, sebagai seorang yang katanya bahwa dia paham hukum, silakan laporkan klien kami. Seperti itu. Jadi jangan suap-suapnya di media sosial, ya, membangun opini, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Silahkan laporkan klien kami bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Kami tunggu. Artinya siap gitu ya Bang? Siap dong. Tapi sampai sekarang nggak dilapor-laporin. Artinya ini kan hanya hoax saja begitu. Kita tunggu. Seperti itu. Lagi? Ada lagi? Udah ada panggilan terbaru untuk dokter sendiri di Medan ataupun di waktu di Tangsel? Saat itu kita ketahui sekitar kurang lebih 2 minggu lalu bahwa Dr. S ya sudah
ambil keterangannya di Polres Tangsel ya. Nah, terhadap keterangan yang diberikan oleh Dr. S, kami yakin dan percaya dalam waktu dekat gelar perkara akan menetapkan beliau menjadi tersangka. Seperti itu. Dan dari sini Bang, Sabar ya, sabar ya. Jadi satu lagi tambahan ya kawan-kawan. Selain klien kami Dr. Andreas, kami perlu menyampaikan juga ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami Dr. Reja Gladys ya terkait ada pertemuan di Komisi 6 ya saat itu. Perlu kami sampaikan bahwa klien kami tidak pernah membuat permohonan rapat dengar pendapat umum. Satu. Nah, kalau kemudian ada undangan ke klien kami memang belum tahu sebagai kuasa hukum. Yang ketiga, ya, bahwa terhadap rapat dengar pendapat umum sebenarnya itu dipergunakan oleh Komisi 6 atau komisi lainnya di DPR RI sebagai pengawasan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang dan regulasi, ya. Tetapi kalau kemudian mempertengkarkan kelompok-kelompok masyarakat yang sedang bertikai, Komisi 6 ini kan bukan persidangan, ya, bukan persidangan. Kalau ada kelompok-kelompok yang keberatan, nah seharusnya Komisi 6 menghadirkan kelompok yang keberatan, kemudian menghadirkan pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan konstitusi, maka lahirlah sebuah rekomendasi, lalu berdasarkan rekomendasi tidak lanjuti. Kalau klien kami salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Dan lagi ada Abang Biring, yakinlah kalian pasti ada tersangka. Ya, terima kasih. Bang, tapi kemarin terkait rapat di Komisi 6 itu kan Doktif menggandeng DPKN juga Bang DPON itu untuk memberantas skincare ya. Masalah Bang. Mungkin gimana Bang? Kenapa? Baik, jadi begini. Perlu saya sampaikan, pidana itu kan ada dua jenis dalam deliknya. Ada delik aduan, ada delik kejahatan. Oke? Terhadap delik aduan yang dibicarakan di Komisi 6, silakan kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan yang sudah menjadi korban, laporkan. Ya, tapi yang saya lihat di situ pembahasannya lebih kepada delik kejahatan. Ya. Jangan membawa undang-undang konsumen, tetapi pembuktian peristiwa hukumnya mengarah kepada Undang-Undang 17 tahun 2023. Ini perlu saya sampaikan dan luruskan itu. Jadi jangan sesat hukum kita di Indonesia seperti itu, ya. Dan Dokter juga membawa korban juga Bang ke Komisi 6 tuh Bang. Artinya memang ada gitu Bang yang korban-korban dari skincare atau masalah gitu Bang. Keren. Kalau ada korban, ya kalau ada korbannya, saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 9 di pasal 62 dijelaskan, ya. Terkait pasal 8, 9, 10 dan seterusnya, kalau ada korban yang sudah menjadi yang dikorbankan terhadap produk skincare, baik volumenya, kadarnya, berat badan dan sebagainya, laporkan, adukan dalam gugatan perdata di BPSK. Nah, seperti itu. Kemudian setelah terbukti, baru ini menjadi alat kita untuk mempidanakan yang punya produk skincare. Bukan ngelaporinya ke Komisi 6. Tapi kalau kemudian sudah membuat aduan gugatan perdata di BPSK, lalu kemudian pemerintah dalam hal ini BPSK tidak menindaklanjuti, Komisi 6 bertindak seperti itu. Ini belum apa-apa laporan kok Komisi 6. Kan aneh gitu seperti itu, ya. Oke, lagi? DPR kan mengindikasikan akan menseriusin Bang kasus skincare nih. Nah mungkin Abang dari kuasa hukum owner skincare juga mungkin ya setuju gak dengan langkah DPR ini? Oh, setuju dong. Artinya kami lebih melihat bahwa yang mempunyai kompetensi dalam hal ini dan kedudukan hukum adalah Komisi 9. Ya, mitra Komisi 9 adalah Badan POM dan Menteri Kesehatan. Derivat dari semua ini adalah Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Jadi kalau kemudian ada ketentuan-ketentuan yang salah terkait produk klien kami lebih melihat potensialnya di Komisi 9, bukan di Komisi 6, seperti itu. Ini kalau undang rapat lagi di DPR mungkin klien Abang diundang ini saya datang juga Bang. Kalau ada peristiwa yang dikaitkan terhadap klien kami dan itu melanggar hukum, kami akan hadiri. Ya, tapi kalau hanya dugaan-dugaan dan tidak jelas, nah ini kan ngabisi tiket saya ke Jakarta dari Medan, seperti itu, ya. Pak, penegasan aja Bang, untuk berapa persen Dr. S menjadi tersangka Bang? Oke, ya. Penegasan aja Bang. Penegasan ya. Saya sampaikan dalam KUHAP. Ya, ini kan kalian tanya advokat nih ya. Kalian bukan tanya orang-orang yang ormas-ormasan ya, advokat ya. Di dalam KUHAP, di dalam Perkap nomor 6 2019, kalau bukti permulaan cukup dan minimal 2 alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/2014 terpenuhi, maka akan tersangka. Dan kami sudah menyajikan itu.
soal resminya nanti tunggu dari Polrestabes Medan. Ya. Berarti kemungkinan akan jadi tersangka, Bang. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, proses hukum acara kan ada. Ya, di proses Polrestabes Medan, di proses di Polda Metro Jaya, di proses di Polres Jakarta Selatan. Ini kan banyak LP terhadap Dr. S itu. Ya, biarkan proses hukum berjalan. Ya, yang pasti setiap laporan-laporan yang kita ketahui, kami yakin dan percaya bukti permulaan itu cukup. Seperti itu. Sejauh ini udah ada berapa bukti yang diserahkan bang? Terhadap Dokter S dan Polrestabes lebih dari 2. Kalau di Polrestabes itu satu laporan dengan nomor 1400 tahun 2024 8 Oktober ya, satu LP, bukti permulanya sudah cukup dan lebih dari 2 seperti itu. Tangan lah, nantilah press release ya. Lebih tidak ya, maksudnya lebih dari beberapa wilkum, maksudnya gitu ya, bukan instansi ya. Bisa di Polda Metro Jaya, bisa di Polres Jakarta Selatan, bisa di Polrestabes Medan, dan akan menyusul lagi. Akan menyusul karena laporan-laporan sedang kita susun, sedang kita dudukkan konstruksi hukumnya, dan kami yakin akan ada muncul 2 atau 3 LP lagi. Seperti itu. Berarti akan ada laporan berikutnya. Akan ada. Rata-rata di atas 5 tahun. Kalau di Dr. Reja, status Dr. S itu terhadap laporannya di Polda Metro Jaya ya. Dugaan kita terhadap itu dipersangkakan dengan pasal 53 Junto 369. Gimana? Nah, sabar ya, sabar ya. Sabar. Masih buka bukti damai nggak bang suatu saat nanti? RJ-nya ya? Oke, yang pasti begini, kalau di Polda Metro Jaya, RJ itu kan belum tidak diberlakukan terhadap ancaman di atas 5 tahun. Tidak diberlakukan seperti itu, ya. Kalau terhadap laporan-laporan klien kami yang lain seperti di Polrestabes Medan, sampai dengan sekarang si terlapor merasa bahwa dirinya masih benar, maka tidak ada RJ seperti itu. Ya, karena dia masih benar. Ya, seperti itu. Dan klien teman sendiri masih buka pintu perdamaian. Setiap orang itu ya, klien kami tidak pernah merasa dendam. Ya, kalau seseorang minta maafin, maafin dong. Tetapi kalau seseorang merasa dirinya hebat dan dia benar, lah bagaimana kita maafin? Tapi sejauh ini udah ada permohonan damai, permintaan damai dari Pak Ketua pada para Belum dong. Orang dia merasa bahwa benar akan mencari klien kita. Dia bilang bahwa klien kita itu Dr. Andreas Jacibar dan itu salah. Lah kan nggak mungkin dia minta damai. Silakan diteruskan. Kita hadapi. Seperti itu. Cukup.